Makanya Allah bilang dalam tadi Al-Ankabut ayat 4, apakah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Amat buruk apa yang mereka tetapkan itu. Ayat 5, man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at wa huwas samiul alim. Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang. Akhirat pasti datang, mati pasti datang, dan Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat 6, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Siapa yang berjihad, siapa yang memaksakan diri dalam ibadah, siapa yang memaksakan diri meninggalkan dosa, maka sesungguhnya pemaksaan diri itu manfaatnya buat diri dia sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Teman-teman, ini penting ya, dalam masalah ibadah ada dua hal yang Bapak Ibu harus tahu. Sebelum kerjakan ibadah itu, cari tahu al-wa'ad namanya. Apa itu al-wa'ad? Janji positif Allah di ibadah itu. Kalau bahasa ceramah, fadilahnya. Makanya kalau kita baca Riyadus Shalihin, buku-buku hadis selalu ada fadilah sholat tahajud, fadilah sholat duha, fadilah sedekah, fadilah bakti dengan orang tua, fadilah umrah, fadilah ini. Ini dulu, baca ini. Kalau mau nanti malam mau sholat malam, Bapak Ibu baca di Google, ketik saja keutamaan sholat malam, baca sebelum tidur. 5 hadis, 4 hadis, 3 hadis, nggak apa-apa. Nanti kita jadi mau bangun itu. Yang kedua, paksakan. Harus paksa. Kalau Bapak Ibu tidak paksa bangun sholat malam nanti malam, dan begitu seterusnya, demi Allah sampai Bapak Ibu mati tidak akan sholat malam. Kalau kita tidak paksakan diri baca Quran, paksa, program, harus saya baca, paksa, habis sholat baca, maka sampai kita mati Al-Quran kita hanya dikenang oleh cucu kita. Oh, itu di rak, itu Qurannya kakek saya, itu Qurannya nenek saya. Tidak ada gunanya. Makanya Allah menggunakan kalimat ini dalam ayat lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang memaksakan diri menuju jalan-jalan kami, kami akan memudahkan dia mendapatkan jalan-jalan kami. Ini penting. Sebaliknya, kalau dosa, kalau ada Bapak Ibu yang bilang, Ustadz saya ini suka bohong, misal contoh, atau saya riba, atau saya zina, bagaimana saya tinggalkan? Maka saya bilang dua hal. Yang pertama, cari tahu al-wa'id. Kalau tadi amal saleh al-wa'ad, janji positif Allah di amal saleh. Kalau di dosa namanya al-wa'id, ancaman Allah di dosa itu. Cari tahu, baca, zina itu diapakan sih? Riba itu diapakan sih? Baca 5-6 hadis sebelum tidur. Nanti kita akan tinggalkan. Yang kedua, paksakan. Harus paksa. Godaan ini, godaan itu. Enggak, saya nggak mau. Paksakan. Nggak bisa. Harus komitmen ini. Dan kita harus lakukan sendiri. Sampai keluar pepatah bahasa Arab mengatakan menjadda wajad. Siapa yang memaksakan diri, berusaha, dia akan dapat. Kata Allah di sini dalam ayat 6-nya Al-Ankabut, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi wa innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Siapa yang memaksakan dirinya, maka sungguhnya itu manfaatnya buat dirinya sendiri, dan sungguhnya Allah Maha benar-benar kaya dari seluruh alam semesta. Ayat 7-nya, walladzina amanu wa aminus solihati lanukaffiranna anhum sayiatihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, benar-benar akan kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka,
dan benar-benar akan kami beri mereka balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ada dua hal yang harus kita perhatikan kalau musibah sedang datang. Kalau datang cobaan ini, bagi orang beriman ya kita bicara. Yang pertama, dia harus sabar. Terima sebagai cobaan dari Allah. Yang kedua, teman-teman sekalian, ini penting sekali untuk digarisbawahi. Selain sabar adalah dia yakin bahwasanya dia akan keluar dari masalah itu. Karena Allah mengatakan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di setiap cobaan itu ada kesulitan, ada kemudahan, dan setiap kesulitan akan ada kemudahan. Baik, kita tutup teman-teman sekalian dengan renungi sama-sama. Saya akan bacakan ayat surah Al-Ankabut, surah nomor 29, ayat 1 sampai ayat 7. Ayat 1 sampai ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dalam keimanannya, dan juga Allah mengetahui orang-orang yang dusta. Itu ayat 3. Ayat 4-nya, am hasibal ladzina ya'maluna as-sayyi'ati an yasbikuna sa'a ma yahkumun. Perhatikan baik-baik ayat 4 surah Al-Ankabut, ayat mulia. Kata Allah, apakah orang-orang yang mengerjakan kejahatan, maksiat, dosa mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Tahu luput ya? Tidak kena. Apakah orang-orang yang berbuat dosa mengira bahwasanya mereka akan luput dari azab kami? Amat buruk apa yang mereka sangka itu. Mustahil. Bapak ibu sekalian, ada orang buat dosa lalu Allah tidak hukum. Menghayal itu namanya. Sekecil apapun dosa yang bapak ibu buat, akan ada pembersihannya. Apalagi kalau besar, apalagi kalau terulang-ulang. Jangan menghayal teman-teman sekalian. Hati-hati, hati-hati. Kita kalau buat pelanggaran satu di kantor kita, sudah cukup kita dikeluarkan, dipecat dari kerja. Bagaimana dengan Allah yang Maha Kuasa? Jangan menyangka kita akan lolos. Kalau ada bapak ibu lihat, oh itu orang tiap malam di diskotik, itu orang tiap malam mabuk, itu orang tiap malam berzina, kok enak ada mobil, ada rumah. Saya tiap hari ke masjid jalan kaki, nggak ada kendaraan. Kita menganggap orang itu lebih bahagia. Bohong. Makin dia ulangi dosanya, makin berat nanti hukumannya. Saya sudah bilang tadi, 1 kali zina beda dengan 10 kali zina. Mungkin ada teman-teman dulu masa lalunya pernah buat kesalahan, lalu dia taubat, sekarang ikut pengajian dia taubat. Jangan heran, sekarang sudah jadi orang baik, tiba-tiba ada gosip, ada orang yang fitnah, ada orang yang gunjing, ya. Jangan marah teman-teman sekalian. Bersyukur sama Allah dan coba muhasabah. Mungkin dulu sebelum taubat pernah saya gunjing orang, saya pernah fitnah orang. Ini pembersihannya. Bagus di dunia dikasih sama Allah, bagus. Di akhirat berat, nggak masalah, dibersihkan. Sampai kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim untuk orang beriman,
Allah terus menguji seseorang hambanya di dirinya, di keluarganya, di hartanya, sampai dia dan keluarganya bertemu dengan Allah pada hari kiamat tidak tertinggal satu dosa pun, dibersihin semua sama Allah. Tapi jangan pernah menyangka kalau orang berbuat dosa lalu mereka lolos, nggak ada teman-teman, pasti dihukum berat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dosa itu ada dua macam, ada dosa berhubungan dengan haknya Allah, ada dosa yang berhubungan dengan haknya manusia. Kalau haknya Allah seperti meninggalkan sholat, berzina, ya, berbohong, ya, itu adalah dosa berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia taubat, Allah maafkan. Tapi kalau berhubungan dengan manusia, termasuk bohong tadi, maaf, itu berhubungan dengan manusia. Bohong, manipulasi data, menipu, ya, tidak bayar utang, gunjing, fitnah, ini semua berhubungan dengan manusia. Ini tidak cukup dengan taubat. Taubat kepada Allah dan dia harus mengembalikan dan meminta maaf kepada manusia. Kalau dia sudah taubat, kalau dia belum minta maaf, nggak dimaafkan. Orang itu punya hak menuntut hari kiamat. Kecuali dalam satu keadaan, kata ulama, dia tidak faham, sekarang dia sudah faham, kemudian dia baru taubat nasuha. Sebelum meninggal, hubungan sama Allah selesai, tapi hubungan sama makhluk enggak. Harus diselesaikannya. Makanya kan kata Nabi SAW, hadis yang masyhur, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Kata para sahabat, ya Rasulullah, orang yang dirham dinarnya habis, bisnis bangkrut. Kata Nabi SAW, tidak, orang yang bangkrut yang datang hari kiamat membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala haji, tapi dia sisi lain pernah memukul orang ini, mengambil haknya orang yang itu. Maka mereka semua datang menuntut dan diberikan kepada orang-orang tersebut. Kalau sudah habis pahalanya dan masih ada yang menuntut, ditimpahkan dosa-dosa orang yang menuntut kepadanya sehingga dia akhirnya kehabisan pahala, bangkrut betul. Kemudian juga dia akan menanggung dosa orang-orang dan disiksa sesuai dengan kadar dosa itu. Jadi kalau dia tanggung dosa zina, dia akan disiksa dengan siksaan zina. Dosa membunuh, maka dia akan, ya, dihukum dengan cara dosa hukuman membunuh. Dan inilah orang yang bangkrut, ya. Hadis ini teman-teman menjadikan gambaran kepada kita, kalau Ya'juj Ma'juj semuanya masuk neraka. Dan tidak ada di antara mereka yang beriman. Dan ini sudah kita jelaskan di tanda-tanda hari kiamat, sebelum bahas surga dan neraka kan. Jumlah mereka sangat banyak, sangat banyak. Sampai satu orang dari Ya'juj Ma'juj ini, dia tahu dia akan mati kalau dia sudah punya anak 1000. Kalau sudah lahir, istrinya melahirkan 1000, ada anaknya 1000, dia tahu dia sudah akan mati. Jadi saking banyaknya jumlahnya. Sebagian ulama mengatakan Ya'juj Ma'juj saja dua suku ini menyaingi semua jumlahnya anak Adam yang lain. Dua suku ini menyaingi semua ribuan suku yang ada di muka bumi ini. Saking banyaknya jumlah mereka gitu. Dan mereka semuanya kufur. Makanya makna hadis yang dikatakan mereka akan turun di satu sungai dan mereka minum di sungai itu pada saat membuat kerusakan di muka bumi nanti menjelang hari kiamat. Sampai orang terakhir dari pasukan mereka datang tidak dapat air di sungai. Sungai habis air diminum. Jadi berapa banyak jumlahnya gitu kan. Makanya wajar sekali sabda Nabi SAW mengatakan dari setiap 1000 anak Adam 999 itu Ya'juj Ma'juj. Dibangkitkan juga oleh Allah SWT pada hari kiamat dan mereka langsung masuk neraka. Ya, karena sudah jelas ya. Mereka memang kufur kepada Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah. Kemudian dari hadis ini juga kita ambil pelajaran bagaimana kaum muslimin, dan ini berita gembira alhamdulillah, kalau kita akan menjadi setengah penghuni surga. Dan ini berita yang luar biasa ini. Artinya dari semua penghuni surga nanti kita setengahnya kaum muslimin. Ini berita gembira. Makanya betul sabda Nabi SAW, tidak ada satu kaum pun sebelum kalian kecuali berharap jadi kalian. Karena semua nabi-nabi menyampaikan pada kaumnya nanti akan ada nabi terbaik di akhirat, nanti di waktu akhir. Sebelum kiamat namanya Muhammad, dijelaskan tentang ciri-ciri Nabi SAW. Makanya Yahudi Nasrani tahu betul tentang Nabi SAW. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi SAW sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka. Karena alisnya, matanya, kakinya, kulit badannya, semuanya dijelaskan secara rinci. Dan juga umat yang terbaik, yang pertama surga adalah umat itu nanti.
di akhir zaman nanti. Kita ini. Alhamdulillah, ini sebuah karunia Allah pilih kita menjadi umat Muhammad SAW. Maka kata Nabi SAW, mereka semuanya berharap. Enggak ada umat sebelum kalian kecuali berharap jadi kalian. Tapi sudah Allah takdirkan begitu. Dan Alhamdulillah, Allah jadikan kita termasuk salah satu dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.